Saya Anya. Ini sekolah minggu saya. Nanti kita ketemu bareng ya. Ya,
mano ubangama dhamma mano seta mano maya. Ato nang dukaman beti cakawa wahato padang. Segala perbuatan baik badan, ucapan maupun pikiran dimulai dari pikiran kita. Bila mana pikiran bersekutu dengan niat yang jahat, maka perbuatan seseorang pun akan menjadi jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, para undangan yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Raya Magha Puja yang biasanya memang kurang populer, karena umat Buddha sendiri kadang-kadang hanya tahu bahwa hari sucinya itu adalah Wesak dan Kadina, padahal masih ada yang disebut upacara Magha Puja, yaitu upacara memperingati suatu kejadian yang langka di zaman kehidupan Guru Agung Buddha. Dan pada Buddha kita ini hanya terjadi satu kali dalam kehidupan sama Samudra Gotama. Karena itu, maka bila kita bisa mengambil makna dan memahami apa yang diperingati ini, maka akan menambah pengetahuan kita dalam praktek Dhamma. Makna dan terjadinya peristiwa Magha Puja ini tadi sudah diungkapkan dalam parita yang berbahasa Pali, sehingga saya tidak perlu untuk mengungkap kembali, mengingat waktunya juga tidak banyak. Peristiwa Magha Puja memperingati hadirnya 1.250 orang arahat di Wihara Welumana Arama di hutan bambu, tempat para tupai mencari makan. Tempatnya sekarang juga masih bisa dikunjungi bila kita ada kesempatan. Taman bambu ini dipersembahkan oleh seorang raja bernama Raja Bimbisara sebagai ungkapan beliau tercapainya 5 adhikana, 5 harapan
ketika Buddha Gautama waktu itu masih menjadi pertapa suci, pertapa Siddhartha, berkunjung ke kota Rajagaha di mana Raja Bimbisara itu bisa jumpa. Waktu itu Raja Bimbisara punya harapan setelah membujuk Pangeran Siddhartha atau pertapa Siddhartha ini untuk menerima sebagian dari kerajaan Rajagaha itu, tapi ditolak oleh Pangeran Siddhartha, dan Pangeran Siddhartha pergi untuk melanjutkan usahanya mencari obat yang akan bisa memberikan kebebasan bagi umat manusia dari penderitaan. Pada waktu itu Raja Bimbisara berharap kalau nanti ada satu saat saya dikunjungi oleh orang suci, yaitu Arahat, dan kemudian saya bisa mengundang beliau untuk datang ke tempat saya, kemudian saya bisa memohon untuk diberikan dhamma desana atau jangan-jangan dhamma, dan kemudian saya bisa mengerti apa yang diwejangkan itu. Saya akan mempersembahkan satu tempat bagi Sama Sambuddha tersebut. Karena itulah maka Wihara Weluwana Arama ini dipersembahkan oleh Raja Bimbisara, karena tekadnya dia sudah tercapai, ya, sudah jadi raja, kemudian dikunjungi oleh Sama Sambuddha, kemudian mengundang Sama Sambuddha datang ke istananya, kemudian Sama Sambuddha memberikan dhamma desana, dan dia mengerti apa yang diucapkan itu. Jadi tercapai apa yang diharapkan oleh Raja Bimbisara ini. Jadi 1250 orang arahat itu tanpa ada undangan, tanpa ada pemberitahuan, di Purnamasi di bulan Magha itu muncul di halaman Wihara Weluwana Arama. Ini peristiwa yang pertama yang menandai kesakralan daripada Hari Magha Puja. Yang kedua, dari 1250 orang arahat ini ternyata adalah biku-biku yang sudah ditabis oleh Sama Sambuddha Gautama, dan mereka itu semuanya sudah mencapai tingkat arahat. Jadi karena sudah arahat semua, dan waktu itu Vinaya juga belum ada, belum diletakkan oleh Guru Agung Buddha, maka Buddha hanya mengucapkan yang disebut Owada Patimokkha. Jadi Patimokkha yang sangat singkat sekali, hanya 13 bait,
Mudah-mudahan para umat sudah bisa menghafal, ya. Tidak susah, karena ini pesan daripada Guru Agung kita sendiri, ya. Dimulai dari apa yang tadi sudah diucapkan secara bersama-sama. Kanti paramang tabo titika, bahwa cara mengendalikan diri, cara bertapa yang paling mulia bukan hanya duduk diam di goa, di tempat sunyi, tapi adalah melatih supaya kita sabar, bukan hanya sabar menunggu sesuatu, ya. Kalau misalnya menunggu pengobatan, ya orang bisa sabar, ya, karena dia sakit. Tapi ini bukan. Sabar di sini adalah yang disebut itu tahan banting, tidak ada keluhan walaupun badan menderita atau mengalami kesakitan. Pada umumnya manusia begitu sakit gigi saja itu sudah repot bikin orang lain, ya. Karena dia mungkin melarang untuk orang bicara keras-keras dan sebagainya. Jadi tidak ada keluhan. Kanti itu tidak ada keluhan sedikit pun juga. Kanti adiwecana, jadi tidak dikasih makan juga tidak mengeluh, ya. Ini para samana, para anggota sangga biasanya juga dalam tugas sering-sering itu karena dalam perjalanan ataupun dalam hal-hal yang penting itu tidak makan, ya. Padahal para anggota sangga juga sebagai manusia harus makan, ya, tidak memanjakan badan. Itu satu hari 2 kali, pagi sarapan, lalu siang hari sebelum jam 12 tengah hari harus makan supaya bisa menyambung hidupnya, ya. Ini peraturan para biku, ya. Jadi kanti di sini adalah bukan sekedar sabar menunggu, tetapi juga tahan banting, ya. Jadi jangan suka mengeluh, ya. Baru dagangnya tidak laku atau kurang laku itu lalu mengeluh pada orang lain, ya, dengan muka yang muram. Nibanang paramang padanti Buddha Nibbana itu adalah nanti dapat dijelaskan, yaitu padamnya loba, dosa, moha di dalam diri seseorang. Tidak ada lagi keserakahan, tidak ada lagi kebencian, kebengisan, dan tidak menjadi orang bodoh mencela ajaran-ajaran kebenaran. Dan bagi para siswa Buddha dianjurkan jangan menekan, memaksakan kehendak kepada orang lain, karena kalau dia masih menekan, memaksakan kehendaknya,
walaupun itu benar, itu bukanlah seorang pertapa. Inilah ajaran pokok yang diberikan oleh Buddha kepada 1250 orang arahat, orang-orang yang sudah mencapai tingkat arahat, ya, yang disebut Sawaka Buddha, artinya mencapai kebuddhaan. Batinnya sudah sama dengan Buddha, tetapi dia belajar dari sama Buddha. Ada guru, karena itu maka disebut Sawaka Buddha. Kalau Buddha Gautama sendiri disebut sama Sambuddha, yaitu Buddha yang pertama dan kemudian mengajar Dhamma kepada siswa-siswanya. Itulah yang diajarkan. Ya tentu uraian dari Magga Puja ini sangat panjang. Tadi dalam bahasa Pali pun itu panjang sekali, ya. Dan kita tentu tidak akan memperpanjang soal tersebut. Ya, kita sekarang sebagai umat Buddha, apa yang bisa kita ambil makna dari peringatan Magga Puja yang begitu luar biasa, karena ditandai oleh adanya 4 faktor yang disebut Caturangga Mahasanipata, yaitu ada 4 hal yang terjadi, yaitu 1 purnama siji, 2 1250 biku yang semua itu arahat, dan biku-biku ini semua ditapis oleh guru Buddha. Dan yang penting adalah Buddha sendiri menyampaikan Owada Patimokkha, singkatan dari Dhamma, ya, pesan Dhamma. Karena itu maka umat Buddha harus menghafal, ya, tidak susah. Kalau mau tidur hafal 1 bait hanya 3 bait, nanti akan mendapatkan pencerahan sendiri, ya. Pencerahan sendiri, karena pencerahan itu bukan datang dari saya, dari kitab, atau bahkan dari Buddha sendiri. Pencerahan batin itu datang dari batin kita sendiri dalam hal praktek samadhi, merenungkan kebenaran Dhamma, ya. Tadi saya sampaikan pertama kali karena kita manusia ini bukan hanya terdiri dari rupa, jasad, jasmani, tetapi ada yang disebut itu pikiran. Dan pikiran ternyata itu yang menjadi pengendali dari perbuatan, ucapan, ya, perbuatan, ucapan, dan juga renungan atau pikiran, ya. Jadi pikiran itulah yang memulai, karena itu disebut mano kubang kama dhamma. Jadi pikiran itu, mano itu adalah yang menjadi pelopor. Kan tidak mungkin kita itu makan tanpa ada niat, ya. Sebab kalau tidak ada niat nanti kita jadi robot, ya. Tetapi justru kita ingat, mau kemanapun pergi ke wihara ini pun tadi tentu ada niat, ya. Jadi muncul niat di dalam pikiran kita, ya. Nah, hanya perlu diperhatikan
bahwa niat itu ada dua macam, yang biasanya itu muncul bersama-sama dengan proses pikir. Nah, jadi proses pikir ini seperti air yang keluar dari mata air. Jadi keluar secara alamiahnya keluar, dan yang keluar dari mata air, airnya adalah sangat jernih, ya, tidak berwarna. Jadi jangan dibilang warnanya putih. Kalau putih itu warna air susu, ini tidak berwarna, ya. Tetapi setelah dia melalui dalam mengalirnya itu, misalnya tanah yang merah, airnya menjadi merah. Tanah yang hitam, airnya menjadi hitam, ya. Jadi ternyata ada yang memberi warna. Air yang sudah jernih itu, yang tidak ada warna, kita sebut itu menjadi berwarna. Begitu juga dengan pikiran. Pada awal dia muncul itu seperti air yang keluar dari mata air, ya. Artinya itu tidak punya warna, tidak punya sesuatu, ya. Tetapi ada yang memberi warna, yang disebut cetasika. Ada 25 cetasika yang baik, yang disebut akusala cetasika, kusala cetasika. Ini yang baik, seperti misalnya rasa cinta kasih, kasih sayang, ingin membantu orang dan sebagainya. Nah, itu baik, ya, sifatnya positif, ya. Sifatnya positif. Tetapi di samping itu ada juga yang tidak baik. Ada 27 cetasika, ya, antara lain itu misalnya ahiriko, itu tidak punya malu, tidak ada rasa malu. Jadi apapun dia berbuat karena tidak ada rasa malu. Ahiriko, dan tidak takut akan buah daripada perbuatannya itu. Otapa, ya, otapa. Oh, yang jadi ada ahiriko itu artinya dia punya rasa malu, ya. Pikiran yang punya rasa malu, meskipun tidak ada orang yang lihat, dia tidak akan melakukan, ya. Orang-orang korupsi itu kan karena tidak ada yang lihat, ya, diam-diam, entah merubah angka, entah bagaimana, ya. Itu namanya adalah hiri, tidak tahu malu, tidak tahu malu. Nah, ini lawannya ahiriko. Jadi cetasika yang mewarnai pikiran itu punya rasa malu. Disebut itu positif karena sifatnya itu adalah melepas, ya. Sifatnya melepas, bukan untuk keuntungan sendiri. Kalau ahiriko itu kan kita malu, meskipun ada uang setumpuk, tapi kita tidak mau ambil karena kita tahu itu orang punya. Jadi itu namanya positif, ya, melepas, ya, melepas kesempatan untuk memiliki, ya. Tetapi kalau iri itu, ya, tidak punya rasa malu, ya, tidak punya rasa malu untuk berbuat. Jadi ini negatif karena tidak punya rasa malu, dia mengambil, ya. Itu.
Kalau tadi melepas, ini mengambil. Ya. Kalau tadi tidak takut akan, kalau tadi takut akan akibat perbuatan tidak baik, sekarang ini tidak takut. Ya. Walaupun sudah tahu ini nanti akan diadili oleh negara, lalu kita dijebloskan ke Nusa Kambangan misalnya. Tapi itu tidak terpikir oleh dia, tidak takut, ya. Jadi apa tidak punya rasa takut, ya. Jadi tidak takut. Nah, jadi mungkin di dalam masyarakat kita sekarang ini yang disebut budaya malu sudah hampir luntur, ya. Nah, jadi ada yang mewarnai pikiran, dan yang mewarnai inilah yang menyebabkan pikiran itu disebut jahat atau baik. Ya. Karena itu maka Sang Buddha mengajarkan kita untuk menjaga supaya pikiran kita ini bersekutunya dengan cetasika yang baik. Ya, dengan otomatis kan akan membawa manfaat bagi hidup kita. Ya. Kalau tidak, ya kita menjadi orang yang tidak punya diri, tidak punya otaka. Jadi selalu itu tidak takut malu, tidak takut akan akibat perbuatan jahat. Nah, itulah kita harus setiap saat itu jaga, ya. Pikiran kita ini sebenarnya pikiran manusia muncul pada waktu dia muncul itu seperti air yang keluar dari mata air, itu jernih, bagus. Tetapi dia langsung ikuti dengan cetasika. Cetasika ini justru ada dua, jadi ada yang negatif, ada yang positif. Sehingga kalau yang negatif, yang menguasai, ya itulah jadi pikiran jahat. Misalnya tadi mencuri, korupsi, dan sebagainya. Tapi kalau pikiran yang baik, jadi dia tidak ada iri, ya, tidak malu, tidak punya rasa malu. Jadi dia akan menjadi baik, ya. Di samping itu bukan hanya baik dan buruk saja, tetapi cetasika ini karena banyak, itu kadang-kadang termasuk juga yang disebut loba, dosa, moha. Loba, cetasika loba, yaitu cetasika keserakahan muncul. Nah, sifatnya adalah ya ingin mengambil, ya. Jadi cetasika loba ini kan mengambil, ya. Kalau itu dia mengambil dengan usaha yang halal, ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau mengambil dengan usaha yang tidak halal, tidak benar, misalnya datang ke toko, dilihat ada barang yang bagus, lalu celungak-celinguk, kemudian orangnya tidak lihat, lalu dia ambil. Nah, itu loba. Di samping loba ini sangat luas sekali cakupannya. Misalnya boleh dikatakan ya keinginan yang membawa penderitaan. Seperti misalnya, ya ini maaf saja, satu waktu kita pernah makan di satu restoran di Puncak. Lalu pada suatu malam timbul keinginan, wah kalau makan itu pasti enak, ya.
walaupun tengah malam buta, dia ambil mobil atau ambil motor, itu dia kunjungi puncak itu. Dan apa yang terjadi? Karena di dunia ini kan ada hukum anicca, hukum perubahan. Begitu dia makan, kok tidak seenak yang 1 bulan yang lalu ya? Oh, kurang ajar ini. Menyesalnya bukan main. Karena aturan dia tidur, dia pergi ke puncak. Jadi keinginan-keinginan yang membuat kita itu menderita, ya. Keinginan-keinginan yang membuat kita menderita, ya. Sehingga kita menyesal, ya, sesal. Ya memang sesal itu datangnya kemudian. Ya. Nah ini kita jaga, ya. Karena kita harus tahu bahwa dunia ini tidak bisa lari dari hukum perubahan. Ya. Jadi makanan yang 1 bulan yang lalu kita cicipi itu nikmat, belum tentu sekarang itu sama, tidak mungkin, ya itu. Nah, jadi itu adalah loba keinginan, pokoknya keinginan untuk ya mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu dapat kita hentikan. Tetapi umat Buddha juga tidak dilarang punya keinginan, asal keinginan itu munculnya dari dorongan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kan ada di dalam diri kita, artinya pertimbangan-pertimbangan yang logis, yang luas cakupannya, ya seperti misalnya keinginan seorang ibu itu supaya anaknya jadi lulus ujian, supaya jadi sarjana dan sebagainya. Itu dalam Dhamma tidak dilarang, ya. Nah, jadi ada keinginan yang membuat penderitaan, ada keinginan yang justru mendorong orang mendapat kemajuan. Nah, jadi itu semua munculnya dari cetasika yang awal itu. Karena itu maka keinginan yang membawa penderitaan, penyesalan di kemudian hari, nah itu disebut kama canda. Kama canda, ya, supaya bisa dibedakan. Loh, kalau nanti wah Bante bagaimana saya kok nggak boleh punya keinginan jadi umat Buddha? Bukan. Jadi diganti, kalau tadinya tanha itu jadi canda. Canda itu suatu keinginan juga, sama bahasa Palinya sama itu. Tetapi untuk membedakan, kalau tanha dhamma kan nggak mungkin, nggak ada yang udah tanha itu udah jelek. Jadi dhamma, pakai kata dhamma, dhamma canda, ya. Jadi kalau tadi kama canda, kama itu nafsu, ya. Kama itu nafsu, kama dengan M2 1, ya. M-nya 1 bukan M2. Kalau M2 itu perbuatan, ya. Jadi itu jadi apa? Kama canda, kama canda. Jadi artinya keinginan-keinginan yang nanti akan membawa penderitaan. Tapi kalau ya mengharapkan anak atau usaha maju, ya, tetapi dengan jalan yang benar, ya ini namanya dhamma canda, ya. Jadi kita harus membedakan. Nah, setelah kita tahu ini, maka kita tentu harus berjuang di dalam hidup ini supaya kalau muncul yang kama canda, ini tidak boleh. Tapi kalau muncul dhamma canda, oh ini baik, ini sesuai dengan dhamma, ya. Ini supaya para umat Buddha tidak keliru, ya. Karena kama canda umumnya muncul itu dari pandangan sesat, ya, pandangan sesat.
kekeliruan, pandangan keliru, ya, pandangan keliru. Misalnya apa itu, seorang pemuda itu berjumpa dengan seorang gadis yang cantik, ya, dia merasa bahwa kecantikan itu akan bisa dipertahankan sampai kapanpun, ya. Bisa itu? Ya tentu tidak, ya. Buktinya ibu-ibu yang di sini sekarang tua-tua, udah rambutnya putih, itu dulunya cantik, tapi sekarang ya karena berubah, ya. 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 Jadi yang disebut cantik itu hanya kelebatan saja. Karena itu kalau ditinggal sama si cantik ini, ya nggak usahlah perlu bunuh diri. Buat apa? Ya. Orang dia juga nanti akan berubah, ya, akan berubah, ya. Jadi apa itu kekeliruan, pandangan keliru yang tidak bagus itu dianggap bagus selama-lamanya, ya. Begitu juga yang tidak kekal dianggap kekal selama-lamanya. Seperti misalnya, ya itu kalau kita dagang kan umumnya pengennya yang untung terus. Kalau yang rugi, wah marah-marah dia. Padahal dagang itu ya untung rugi, ya, untung rugi. Ya, jadi kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Nah kalau dia apa itu untung, dia anggap itu harus terus begitu. Tidak bisa, ya tidak bisa. Ini fenomena kehidupan, ya, yang dihadapi oleh kita semua. Jadi Sang Buddha itu bijaksana, apa supaya kita jangan menderita lah, dia kasih penjelasan, ya, yang sebenarnya apa sih dalam menghadapi fenomena kehidupan ini. Nah, kehidupan ini fenomenanya dari anicca, dukkha, anatta. Nah, jadi Sang Buddha tidak apa itu menyembunyikan. Nah itulah yang membuat umat Buddha harusnya bahagia terus, ya, karena batinnya akan tenang, seimbang, ya. Untung ya syukur, tidak untung ya juga syukur karena sudah ngerti, ya. Dapat yang cantik ya juga syukur, kalau nanti yang cantik itu berubah jadi nenek-nenek, ya juga kita terima. Ya, jangan nanti sudah jadi nenek-nenek terus, ayo kamu pergilah dari sini, sudah tidak cantik lagi. Ya tidak begitu, ya. Karena itu maka Buddha mengajarkan kita pandangan yang benar, yang disebut itu samadhi. Dalam Jalan Mulia Beruas 8 disebut samadhi. Jadi artinya memiliki pandangan yang benar, dan usaha kita menjaga diri kita jangan terpengaruh dari yang tadi itu cetana itu cetasika, ada yang baik, ada yang buruk, ya itu menarik kita biasanya. Kita harus tahu, walaupun mungkin yang dasar tahu, oh ini tidak baik, ini baik, ya. Jadi punya panyanya meskipun bukan panya yang maha panya, tetapi panya yang dasar. Kalau orang sudah punya panya dasar, saya kira dia akan bisa melaksanakan salah satu Jalan Mulia Beruas 8 sama wayama. Jadi kalau dia tahu ini tidak baik, ya ini harus dilenyapkan. Terus kalau yang tidak baik itu belum muncul, jangan dimunculkan, ya, karena kita sendiri yang membuat kemunculan umumnya itu dari fenomena kehidupan ini, kita sendiri. Kalau yang baik itu belum muncul, kita munculkan. Misalnya datang ke wihara Dhamma Cakku, itu kan mungkin ada yang baru satu kali, nah itu dijaga terus, dimunculkan terus, ya. Kalau yang sudah muncul yang baik itu, ya karena dia umat
Dhamma Caku, ya jangan absen, ya. Karena kita tahu, oh hari ini ada upacara apa maka puja, ya saya sisihkan waktu saya untuk ikut. Ya jadi itu 4 hal itu yang disebut sama Wayama. Nah, marilah kita terus berjuang. Kalau kita selalu berpikir tahu mana yang harus disingkirkan, mana yang harus dilaksanakan, mana yang harus ditumbuhkan, mana yang harus dilenyapkan, maka dalam kehidupan ini kita akan maju, batinnya akan maju, tidak terombang-ambing lagi. Jadi punya pegangan, ya, punya pegangan. Pegangan apa ya? Ajaran Sang Buddha sebagai pegangan kita, atau diumpamakan sebagai pelita di dalam kegelapan yang selalu memberi petunjuk untuk kita laksanakan. Ya, pernah kita melihat pada malam hari itu pesawat mau turun, itu ada lampu-lampu kecil. Untuk apa? Ya untuk supaya pilotnya itu tahu ini yang harus ini, kan yang lain gelap gulita tidak tahu, ya. Dalam keadaan gelap gulita ada cahaya yang menuntun kita, oh ini ke sana. Ya begitulah kira-kira. Jadi mempraktekkan Dhamma ya tidak begitu terlalu sulit kalau kita mau, ya. Sehingga Buddha juga mengatakan saya hanya penunjuk jalan, Anda sendiri yang harus melaksanakan. Tumhehi icam atapang akakaro kata-kata. Jadi para Buddha itu hanya sebagai penunjuk jalan. Beliau tidak ingin dipuja-puja. Kalau sekarang kita memiliki patima Buddha yang bagus, yang cantik ini, itu adalah penghargaan kita kepada guru. Bukan lalu terus nanti, oh Buddha, ya datang di sini, oh Buddha supaya saya lulus ujian. Nggak bisa, lah patung disuruh membuat kita lulus ujian. Tapi ya ini hanya lambang, ya. Ingat apa yang diajarkan oleh Buddha, belajar, ya, rajin, tekun, ya, pasti akan lulus ujiannya, ya. Tapi kalau hanya minta, ya tidak bisa. Karena itu maka umat Buddha sering disalahartikan itu, ya katanya menyembah berhala. Lain kalau menyembah berhala, untung rugi, bahagia, menderita itu semuanya ini tanggung jawab. Kalau tidak bahagia, wah ini dibuang aja begitu. Ya. Jadi bukan, ya ini hanya mengingatkan Dhamma, pesan Dhamma dari beliau dulu yang pernah hidup, ya. Kenapa saya bilang pernah hidup? Ya kalau ada umat yang pergi Dhamma Yatra kan itu diajak ke tempat, di sini lahirnya Bodhisattva Siddhartha, ya di Taman Lumbini. Nanti ada di sana di mana Pertapa Siddhartha yang sudah mencapai kebudahan menyampaikan dhammanya. Nanti ada juga sebagai manusia, ya Pertapa Siddhartha itu juga mati, ya. Jadi ada, jadi tidak kekal juga hidupnya, ya. Tetapi beliau sudah mencapai kebudahan di bawah pohon Bodhi di hutan Uruwela, itu pun ada. Jadi 4 tempat itu kalau pergi ke India, ya di samping nanti kita berdagang atau bisnis, ya pergilah ke tempat itu. Sekarang sudah gampang dikunjungi karena di situ dekat-dekat tempat-tempat itu ada bandara, jadi bisa. Kalau dulu, waduh itu 8 jam, 10 jam harus duduk di mana, di bus, ya, yang tidak representatif busnya.
tidak seperti bos kita sekarang di sini. Ya ada WC, ada kamar mandinya. Itu tidak ada. Jadi kalau mau ke WC ya disuruh berhenti. Biasanya kita dilepas. Seperti kambing ke gombolan-gombolan. Gitu. Ya. Ya itu mungkin ada yang sudah mengalami ya. Ya jadi itulah kira-kira kenapa Hari Bangga Puja ini ya kita jadikan juga sebagai hari di mana kita memperdalam pengertian dari Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung, dan tidak keliru kita bahwa apa itu Guru Agung Buddha itu tidak sekali-kali ingin dipuja atau diangkat jadi orang nomor satu. Tidak, Buddha hanya bilang saya ini penunjuk jalan, silakan kalau kamu mau ikuti jalan yang saya tunjukkan syukur, tapi kalau misalnya tidak mau juga tidak ada apa ancaman apa-apa ya. Itu tanggung jawab sendiri ya. Ya mungkin dengan apa prinsip seperti ini memang umat Buddha tidak banyak ya. Karena wah yang paling susah itu praktek Dhamma ya, padahal Sang Buddha kan mengajarkan itu justru yang penting. Tidak perlu baca-baca parita yang panjang-panjang, tapi itu yang penting dipraktekkan ya. Ada orang susah dibantu, ada bencana alam kita juga peduli ya, karena kita kan menolong orang. Kalau tidak menolong, itu artinya kita orang yang hatinya mati, jadi tidak apa hidup ya. Padahal itu kesempatan kita. Kalau ada orang susah ya yang minta tolong, itu kesempatan emas buat kita. Ada wihara yang sedang membangun, itu juga kesempatan emas. Bahkan Sang Buddha tidak membeda-bedakan. Ada masjid yang sedang membangun, kalau dia kurang ubin, kurang apa ya, ada kita juga ikut membantu, kan nggak apa-apa. Tidak dilarang itu ya, tidak dilarang. Karena itu kebajikan. Yang namanya kebajikan tidak kenal pilih kasih, tidak kenal apa itu yang namanya itu membeda-bedakan kelompok, golongan ya. Yang ada adalah kebenaran, bisa membahagiakan orang banyak. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semua dalam berkah Tuhan Yang Maha Esa Sang Tiratana sehingga mendapatkan kemajuan, pengalaman-pengalaman hidup yang nanti akan mendorong kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Sampai saat Nuwun Presupitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.